Daun ko ba paano? Kita po baju yang masuk dalam. Ya ini, ini mau bisa nonton ini proses ini bakar batu ala Korawai dengan ulat lagu. Wow. Mari ke, susah jauh tuh. The treehouse of the coral. Ya bagi dua, dia kan saya bilang. Dia kan kemarin bantu saya tiket untuk 2 orang ke Bali. Saya bilang kamu tutup karena kamu uang berapa untuk ganti. Terus tidak punya uang itu saya ganti. Saya bicara begitu. Aduh Pak, kita minta maaf. Saya bilang tidak boleh atur kami. Masalah baju kita pun teman-teman saya kasih anak Greenpeace di Jakarta belum desain baju. Kamu punya tugas kalau kasih uang itu saya kalau tidak itu tidak perlu kamu uang 10 juta. Kamu kasih dapat 10 juta. Saya bilang apa kamu pakai saya bilang tapi dia yang tidak ada logo harga ini dia kan. This is coral tribe steps. You can try to walk up. That's at the Korawai treehouse. And these people are attendants for this festival. Aturan sehingga mereka wajib menanam ulang sagu yang sudah ditebang wajib untuk ditanam ulang, sedangkan tanah adalah yang sudah mengambil bagian di dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Apa yang kita buat adalah amal kita untuk generasi yang akan datang. Tuhan beserta kita. Selamat siang. The treehouse, the coral. Nanti bisa makan langsung dari ini nanti bisa dicoba. Jadi semua yang sini serba gratis. Siapa yang mau coba silakan. Sagu saya kemarin juga di situ silakan makan pakai. Kita puasa Kita pakai yang haram. Berapa ini spot? Ada bakar batu nih. Oke. Yang bapak yang angkat batu dan kita melihat beberapa festival yang ada di Papua, yang mulai dari selatan sampai yang ada di utara, melihat kondisi festival tapi tidak sesuai dengan tatanan budaya, tatanan adat di masing-masing suku. Seperti contohnya di Asmat itu, festival setiap bulan Oktober itu sudah mulai bergeser dari yang sebelumnya. Tapi mereka punya lahan di sana. Terus hutan rumah menjadi hutan-hutan bangunan-bangunan baru yang berdiri sehingga lahan sagu yang punya hak untuk kita bisa menikmati menjadi sampah. Ada beberapa tempat-tempat di pinggiran Sentani, jadi hari itu sagu dibuang di pinggiran sampah yang sebenarnya kalau kita memanfaatkan keterampilan Korawai dengan teman-teman dari Patgom, Papua Tour Community, sama salah satu sponsor kami dari perusahaan sagu di Sulawesi. Saya berpikir bahwa hutan adalah toko bangunan bagi kita berbelanja untuk menggarap stan-stan secara tradisional. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang, karena semua sudah ada di sini. Tinggal bagaimana kita menjaga apa yang sudah jadi kita. Agar dasar itu yang saya berpikir untuk bagaimana kita menggarap ini menjadi satu event yang keterwakilan dari semua suku yang ada di Papua untuk masing-masing. Ayo kita belajar tentang daerah kami di sini. Orang Sentani bagaimana menganggap bahwa sagu itu satu pohon kehidupan. Dalam bahasa Sentani mereka bilang walino, itu pohon yang punya makna simbol kehidupan. Karena sagu satu tanaman yang punya nilai paling tinggi dari semua jenis makanan lain yang ada di khususnya Papua. Punya nilai yang tergantung yaitu sandang, pangan, dan papan. Tapi yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa akar sagu itu punya keterikatan dengan kombo atau kulit kayu yang ada di pinggiran hutan di daerah Sentani. Dan itu yang kita mau mempresentasikan semua kebudayaan dari yang bergantung pada hutan itu menerima kami karena mereka merasa bahwa sagu ini penting untuk sendi kehidupan mereka sendiri. Di sisi yang lain, hutan ini menjadi hutan yang sebenarnya sudah mati. Karena hutan sagu ini sebenarnya sudah banyak pohon-pohon yang membuat dia harus mati sendiri, ditutup oleh jenis tali-tali. Tapi dengan adanya festival ini kita akan mulai garap hutan ini menjadi hutan pendidikan.